Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan oleh Allah kesehatan dohir, sehat batin, diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita lakukan, sehingga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat barakah fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membahas tentang membangun diri, membangun bangsa melalui perilaku taat, dan terlebih dahulu mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah SWT buka pintu hati kita untuk menerima ilmu, sehingga ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang betul-betul manfaat untuk kehidupan kita. Ilhadihinni wa bi kulli salihah ila hadratil nabil mustafa rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengawali dengan perkenalan, karena kemarin kita belum bisa berkenalan karena kendala sesuatu, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita mulai pembelajaran di semester ini. Yang pertama, nama saya adalah Amir panggilannya, kemudian nama panjangnya adalah Muhammad Amirul Mukminin. Muhammad itu menunjukkan bahwa saya ini termasuk umatnya Rasulullah. Orang tua ibu saya, ya saya mungkin menghendaki diri saya ini meniru beliau Rasulullah SAW, Amirul Mukminin. Nah, ini diambil mungkin dari julukan para sahabat yang menjadi khulafaur rasyidin, menjadi seorang pemimpin, menjadi khalifah, ya, sahabat yang menjadi khalifah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita atau saya diberikan amanat untuk belajar bareng bersama anak-anak. Mudah-mudahan pertemuan kita ini benar-benar menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan takdir ini patut kita syukuri karena kita berjumpa dalam thalabul ilmi. Hal yang paling mulia di dunia ini adalah menuntut ilmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan atau kapan kita bisa bertatap muka, pembelajaran tatap muka, karena memang sudah kangen sebetulnya, sudah ingin pembelajaran seperti dulu-dulu, ini tatap muka, ketemu wajah, karena
di situ di saat kita belajar dan bertemu bisa mungkin saling berkomunikasi dengan baik. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi musibah ini cepat selesai, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja anak-anakku sekalian, mari kita belajar sama-sama, mungkin disiapkan buku catatannya atau didengarkan dengan baik karena nanti ada tugas-tugas yang akan diberikan dan kalian kerjakan. Kita akan membahas tentang membangun bangsa melalui perilaku taat. Jadi membangun bangsa ini dengan perilaku taat. Ya, bangsa yang sangat besar, negara kita tercinta NKRI harga mati, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kita bangun. Kenapa harus dibangun? Ya biar nanti kalau bangsa ini kita bangun, maka kita juga akan bahagia hidup di bangsa kita ini. Kalau bangsa kita ini nanti amburadul, maka kita nggak akan nyaman. Yang kita harus bersyukur kita berada di Indonesia ini yang nyaman sekali, beribadah nyaman, mencari ilmu nyaman, beraktivitas nyaman, alhamdulillah. Nah, ada hubungan apa membangun bangsa dengan perilaku taat? Ternyata satu bangsa yang sangat besar itu ditarik garis kecilnya adalah pribadi masing-masing penduduk atau orang yang di negara itu. Secara keseluruhan bangsa, di sini banyak penduduk, banyak sekali, banyak pulau, banyak suku, banyak agama. Kemudian diperkecil lagi dari perilaku masing-masing orang. Jadi perilaku taat dari masing-masing orang ini mempengaruhi dari besarnya bangsa kita ini. Nah, mungkin dari negara ya Indonesia nasional turun kepada provinsi, kemudian provinsi turun ya, kepada kabupaten kota turun kepada kecamatan turun kepada kelurahan turun kepada RW turun kepada RT turun kepada satu keluarga turun kepada masing-masing siapa yang di dalam keluarga itu. Jadi penting membahas ketaatan atau taatnya pribadi ini, sangat penting menjadikan bangsa kita ini menjadi bangsa yang bagus. Kalau masing-masing penduduknya ini jelek, maka bangsanya juga akan jelek. Nah, oke. Jadi termasuk juga pemimpin. Pemimpin ini sangat penting, adalah seorang pemimpin yang baik. Kalau pemimpin yang nggak baik, maka rakyatnya pun nggak baik. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah pentingnya taat tentang aturan. Pentingnya taat aturan. Taat memiliki arti tunduk. Taat itu artinya tunduk, manut, mengikuti. Kalau di sini adalah ilmu agama, kita taat kepada Allah berarti tunduk kepada Allah, perintah-perintah Allah, aturan-aturan Allah, yang diperintah kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Tidak berlaku curang. Kemudian tidak berlaku seenaknya sendiri. Kemudian aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan, itu aturan. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina, hei wong-wong akeh kang padha iman. Atiu taat sira kabeh
Allah ing Allah. Taatlah kalian semua kepada Allah. Jalankan semua perintah Allah. Allah mewajibkan kita sholat, kita lakukan sholat. Allah mewajibkan kita puasa Ramadan, kita puasa. Allah mewajibkan kita berzakat, kita zakat. Hati Allah, taat kepada Allah. Allah memerintahkan apapun, kita ikuti, kita jalankan. Itu kita sudah menjalankan hati Allah, taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa atiur rasul. Taat kepada Rasul, kepada ajaran-ajaran Rasul, sunnah-sunnah Rasul, syariat Rasulullah. Kalau Rasulullah memberikan perintah, Rasulullah memberikan contoh, maka kita lakukan. Begitu. Wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian. Taat kepada pemimpin-pemimpin kalian. Nah, disinilah mungkin sekarang ini kita taat kepada pemimpin kita. Kita saat pandemi ini tidak boleh berkerumun. Kemudian, nah, apa batasan taat itu ya? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khalqi. Innamat ta'ata fil ma'ruf. Ini kalau kepada sesama ya, kepada makhluk, ketaatan kita itu dibatasi, tidak boleh taat kepada orang yang menyuruh maksiat. Tidak boleh mengikuti atau tidak boleh menjalankan perintah itu tentang maksiat atau hal-hal yang buruk, hal-hal yang melanggar aturan Allah SWT. Jadi intinya, mari sama-sama mulai dari diri kita masing-masing taat. Contoh, kita berada di jalan raya. Di jalan raya, di perempatan, di persimpangan ada lampu merah, kuning, dan hijau. Nah, di situ kalau kita berjalan seenaknya saja, di saat lampu merah terus jalan, atau di saat lampu hijau malah berhenti, itu maka di jalan itu pasti bermasalah. Pasti lampu merah jalan, kita akan tertabrak atau akan berbenturan dengan kendaraan di arus yang berbeda. Maka disitulah kita harus taat. Di saat merah ya berhenti, karena ada yang lewat dari jalur lain. Di sekolah, Mama. Di sekolah ada perintah. Di sekolah dilarang pulang sebelum jam atau masuk terlambat, maka akan ada konsekuensinya. Tentang ibadah di rumah tentunya, Anda diwajibkan oleh Allah sholat 5 waktu sehari semalam, ada 5: zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu pasti ada konsekuensinya. Nanti jika Anda melakukan sholat 5 waktu, maka akan ada konsekuensinya. Anda akan diberi pahala oleh Allah. Besok di saat kita meninggal, kita ditanya tentang sholat, kita bisa jawab. Ya. Makanya agama kita Islam. Ya. Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Ya. Kalau kita kurang satu aja tidak bisa dikatakan Islam. Sholat. Ya, tapi sebetulnya memang sholat itu bukan hanya ketaatan, tapi sholat itu lebih dari itu. Kita syukur kepada Allah. Kita diberikan kesempatan hidup di dunia, dijadikan manusia, ya, diberikan akal dan lain sebagainya, kenikmatan mata, jantung. Sekarang ini sehat, ini mahal harganya, oksigen mahal harganya.
Syukurnya bagaimana? Cukup kita hanya alhamdulillah nggak cukup. Alhamdulillah nggak cukup. Syukurnya kita gunakan untuk ibadah. Syukur kepada Allah kita gunakan untuk sujud. Di saat sujud kita tuh ya Allah, alhamdulillah. Itu. Jangan keliru. Kita dikasih fasilitas oleh Allah, zahir batin, anggota di dalam tubuh kita ini sangat mahal harganya. Jantung, paru-paru dan lain sebagainya. Oksigen yang kita hirup setiap hari. Itu kalau dilihat atau dihitung, Allah nggak cuma-cuma ngasihnya itu. Kalian dikasih, kita dikasih. Ini agar kita itu apa ya? Bisa beribadah. Dikasih kok malah nggak dimanfaatkan untuk beribadah, malah dipakai untuk menentang Allah. Ini bahaya. Ada seorang pejabat dikasih fasilitas, itu tujuannya adalah biar kerjanya semangat, kerjanya nyaman. Nah, kita dikasih fasilitas oleh Allah agar kita ibadahnya nyaman, ibadahnya kuat, ibadahnya enak. Nah, maka mari kita bersama-sama belajar taat. Dimulai dari diri kita. Sholatnya 5 waktu jangan pernah ditinggal. 5 waktu sholat. Karena ini memang menunjukkan perbedaan orang kafir dan orang muslim itu sholat. Bedanya itu sholat. Kalau sholat berarti dia Islam. Jangan pernah ditinggalkan sholatnya. Mari kita jadi orang yang taat. Kalau diri kita taat, orang lain taat, insya Allah negara kita ini akan makmur, negara kita ini akan tentram. Tidak usah jauh-jauh, di dalam rumah tangga. Kalau di dalam rumah tangga itu orangnya ahli taat, ahli ibadah, ahli mengikuti peraturan Allah, insya Allah rumah tangga itu akan bahagia. Dan intinya, mari berperilaku taat dimulai dari diri kita masing-masing untuk menggapai apa? Untuk menggapai bahwa negara atau bangsa kita ini menjadi bangsa yang benar-benar terbangun dari ketaatan kita ini, menjadi bangsa yang maju, bangsa yang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Minimal begini untuk diri kita sendiri. Insya Allah kalau kita taat, itu kehidupan kita itu akan dijamin oleh Allah SWT. Pasti. Lakukan ibadah kewajibanmu, maka Allah akan memberikan hakmu. Jika kita hanya menuntut hak minta rezeki, hak hidup bahagia, hak enak dan lain sebagainya, tapi kewajiban kita nggak dilakukan, suatu saat akan diminta pertanggungjawaban. Dulu kamu tak kasih sehat, kok nggak dikasih sholat, tak kasih oksigen cuma-cuma, kok nggak disyukuri, nggak kasih jantung, paru-paru. Nah, mari kita mulai dari sekarang anak-anak semuanya, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan hidup ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan ini tidak kita sia-siakan sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti tidak tahu kapan. Yang jelas kita ngantri camat calon mati. Mudah-mudahan besok di saat kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Taat saja, sholat saja, ibadah saja. Mengenai ibadah pahala, mengenai nanti dikasih berapa, itu urusannya Allah. Yang penting kita sholat. Yang penting kita ngaji. Sekolah. Ibadah biar diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala biar diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita ingin ibadah saja. Karena pahala itu adalah urusan Allah. Mudah-mudahan kita semua diterima ibadahnya, diterima amal baiknya, diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa taatlah kepada orang tua. Karena orang tua itulah yang menyebabkan kita ada di dunia ini. Memang yang menciptakan adalah Allah, tapi tanpa ada orang tua kita tidak bisa ada di dunia. Ya, taatlah kepada orang tua. Selagi perintahnya adalah perintah tidak maksiat, kita harus taat. Kalau perintahnya maksiat, kita boleh atau tidak dianjurkan untuk mengikutinya. Contoh orang tua kok menyuruh kita mencuri, itu boleh kita menentang. Tapi nggak ada orang tua yang mungkin seperti itu. Yang jelas orang tua kita juga kepingin kita jadi orang baik. Demikian, mudah-mudahan sedikit ini ada manfaat dan barokahnya. Mari kita tutup dengan bacaan penutup majelis, sehingga dengan doa ini ilmu yang kita pelajari tadi bisa untuk kita lakukan atau kita amalkan. Karena ilmu itu setelah kita tahu, setelah kita dapat, biar ilmunya manfaat, kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.